Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban di bumi Allah itu dengan baik ya, dengan segala aktivitas yang ada. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing bersama ya. Kita akan membahas tentang tata laksana pemerahan dengan mesin perah ya. Jadi ini ya bagi yang punya sapi perah, jumlahnya sudah banyak ya, sudah perlu difikirkan bagaimana kita menggunakan mesin perah ini, karena ini adalah bisa meningkatkan ya kualitas kuantitas dari susu yang kita peroleh tentunya. Oke, pemerahan dengan mesin perah ini ya. Pemerahan dengan mesin biasanya dilakukan pada peternakan yang skala menengah dan besar ya, karena mengingat sudah banyak ya, perlu terobosan bagaimana kita bisa memerah secara cepat ya, dan kualitas ataupun kuantitasnya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jika jumlah sapi laktasi ratusan ataupun sampai ribuan ya, maka tidak efisien lagi menggunakan pemerahan tangan manusia. Manusia tenaganya sangat terbatas, yang mungkin perlu difikirkan itu harus kita menggunakan tenaga mesin. Oke, pada skala besar sudah tidak menggunakan mesin perah portable lagi ya. Kalau lebih besar sudah ribuan, itu sudah tidak menggunakan mesin perah portable. Yang banyak ya, di lahan atau di lapangan ya, yang sering dipakai oleh peternak itu yang portable biasanya kelompok ternak ataupun pribadi yang mempunyai ternak yang sudah banyak ya. Namun kalau untuk perusahaan yang besar dan sudah ribuan ternaknya, mereka melakukan pemerahan dengan mesin pada tempat khusus yang disebut dengan milking parlor ya. Jadi benar-benar tempat khusus, nanti ternak itu digiring ke sana, dan kalau sudah terbiasa dia akan masuk dengan sendirinya ya, secara insting dia akan pagi-pagi itu akan masuk ke tempat pemerahan atau milking parlor tersebut. Ya subhanallah, sebetulnya dia juga mengerti apa yang harus dilakukan, dan dia berbaris ya, tidak seperti manusia kadang-kadang rebutan. Insya Allah untuk ternak atau sapi perah itu dia akan berusaha tertib mengikuti antrian. Kemudian pemerahan dengan mesin menggunakan suatu tekanan negatif atau hampa guna mengeluarkan susu serta mengurut atau message ambing tersebut ya. Secara prinsip itu hampir sama kerjanya dengan apa yang dilakukan oleh orang atau oleh manusia atau anak kandang, dia memerah. Jadi sistem mekanisme yang terjadi pada mesin perah itu sama ya. Hal ini dapat terjadi karena mesin pemerah dirancang menggunakan dua sistem, yaitu hampa udara, yaitu hampa kontinu dan hampa berseling. Jadi sistem hampa itu diterapkan pada instalasi berupa mangkuk puting atau dikenal dengan tit cup-nya. Nanti kita lihat ya, seperti apa sih mangkok puting itu atau yang dikenal dengan tit cup itu. Oke, ini adalah bagian-bagian yang akan kita temui kalau kita mempunyai mesin perah ya. Nah, pada umumnya mesin perah itu dirakit mengikuti prinsip pedet menyusu. Jadi kita itu cuma meniru bagaimana proses pedet menyusui pada induknya. Tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi peralatan secara mekanik yang meniru. Bagaimana nanti termasuk bagaimana kita merangsang, menginisiasi supaya terjadi proses keluarnya susu, termasuk untuk menginisiasi supaya
supaya dikeluarkan hormon oksitosin misalnya pada induk tersebut ya, melalui proses meshet atau bagaimana caranya puting tersebut bisa atau ambing tersebut bisa mengeluarkan susunya. Nah, tekanan negatif atau hampa dihasilkan dari pompa vakum. Ada pompa vakumnya di situ dan pulsator yang berfungsi mengatur secara berseling-seling ya, berselang-seling keadaan hampa dan keadaan bertekanan pada proses pemerahan ya. Secara umum mesin perah itu terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pompa vakumnya ya. Ada pompa vakumnya, kemudian ada pulsatornya, ada milk claw ya, kemudian tit cupnya dan wadah susu atau bucketnya. Nah ini ya, itu tergambar. Ini adalah tit cupnya, yang ini ya, kemudian milk clawnya ya, kemudian ada wadah susunya ya, kemudian ada pompa vakumnya. Ini adalah bagian-bagian yang bisa kita lihat kalau kita punya mesin perah yang portable ya. Kemudian sistem hampa oleh kinerja pompa vakum diterapkan pada tit cup yang kontak langsung dengan puting susunya. Inilah ya, ini puting susu, ini ada shieldnya, dinding tit cupnya, ada liner atau inflasi ya. Tit cup memiliki 2 bagian, yaitu dinding bagian luar atau shieldnya dan dinding fleksibel bagian dalam atau dikenal dengan liner. Jadi ini ya tergambar ya, ini adalah tit cup ya. Di sini ini kita lihat putingnya dimasukkan ke dalam tit cupnya. Ini adalah bagian pulsatornya yang masuk ke pulsator. Nanti ini ada shieldnya, ada linernya. Oke. Nah ini istilah yang ada pada mesin perah yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah liner atau inflation ya, bagian mesin perah yang terbuat dari karet yang memiliki kontak langsung dengan puting sapi ya, yang tadi sebelumnya ini ya, itu liner ya, ada linernya di situ. Oke, ini ada bagian linernya. Kemudian yang kedua ada pulsator. Mekanisme yang memungkinkan adanya keadaan hampa dan bertekanan secara bergantian di antara lapisan mangkuk, puting karet, dan kulit luar yang terbuat dari logam ya. Unit inilah yang melahirkan aktivitas pengurutan atau message ya. Jadi seperti diurut, seperti disedot oleh pedet ya, anak sapi. Oke, kalau anak kambing cempe. Oke. Kalau anak ini juga nyusui juga kan, anak kerbau atau dikenal dengan gudel. Gudel. Nah, yang ketiga itu claw ya, manifold saniter yang mengantarai dan menghubungkan rakitan 4 mangkuk puting ya dengan saluran pipa atau pipa selang susu ya. Jadi ada bagian yang seperti ini ya, manifold ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ya fase istirahat atau rest phase ya. Tekanan negatif yang berlangsung terus-menerus harus dikembalikan ke kondisi normal atau bertekanan yang mencegah pendarahan dan iritasi pada ambing. Ini harus hati-hati ya, karena menggunakan mesin beda dengan menggunakan anak kandang atau manusia. Kalau mesin mungkin tidak ada perasaan dia. Dia kalau perah ini harus hati-hati ya, harus diamati. Sehingga pada fase istirahat ini udara atmosfer dibiarkan masuk ke dalam ruang. Ruang hampa dalam liner akan mengempis dan menyebabkan ruang inflasi tertutup, sehingga mengembalikan puting dari keadaan hampa yang konstan, jadi mencegah timbulnya kongesti atau pemampatan pada darah dan berfungsi mengurut puting guna mempertahankan stimulasi dan pelepasan susu yang semestinya. Jadi secara prinsip itu adalah kondisi bagaimana kita menciptakan seperti pedet itu menyusu pada induknya ya.
Fase pemerahan dan fase istirahat dari mesin perah ini disebabkan oleh pemberian udara serta tekanan negatif yang dilakukan secara berseling di antara shield dan liner ya, di antara shield dan linernya. Oke. Ini ya kondisi misalnya fase pemerahan ya. Ini fase pemerahan, nanti ada dia akan ditertekan seperti diurut, maka susu keluar ya. Ini adalah posisi vakumnya. Kemudian fase istirahat itu dikembalikan kembali ya, setelah diperah kemudian akan kembali ditekan lagi, ini maka akan keluar lagi susunya, dan demikianlah berselang-seling ya. Ini ya seperti ini posisinya. Kalau dia tertekan, dia maka akan keluar susunya ini ya. Kalau dia dia kembali ke posisi semula, dikenal dengan fase istirahat. Oke, pulsator berfungsi menyelang-nyeling ya, keadaan hampa dan keadaan bertekanan ke dalam tit cup-nya. Ini adalah tit cup-nya ya. Jadi ini. Kemudian laju pulsasi atau pulsator speed ya, adalah jumlah pergantian antara siklus hampa bertekanan yang terjadi setiap menit ya. Mesin perah memiliki laju pulsasi yang beragam, tergantung pada merek ya, karena ya banyak sekali merek di pasaran dan spesifikasi produsennya yang membuat ya. Kemudian pada umumnya laju pulsasi antara 45 sampai 60 siklus per menit. Jadi rasio pulsasi atau pulsator rasio adalah imbangan antara massa hampa dan massa bertekanan. Rasio pulsator sangat beragam, misalnya 70/30, ada yang 60/40 ya, ada yang 55/45. Sebagai contoh misalnya pada rasio 70/30, hal ini berarti bahwa siklus hampa pada fase pemerahan terjadi 70 kali per menit ya, atau 70%, dan siklus bertekanan pada fase istirahat terjadi 30 kali per menit atau 30%. Itulah kondisi ataupun keadaan yang terjadi pada mesin perah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana sekarang pelaksanaan pemerahan dengan mesin perah ini ya? Secara prinsip itu sama, cuma yang membedakan itu alatnya ya. Proses dan tahapannya itu sama ya. Jadi pemerahan dengan mesin memiliki tahapan yang kurang lebih sama dengan pemerahan manual. Prinsip pemahaman tentang fisiologi bagaimana terjadinya pelepasan air susu diterapkan dalam mengoperasikan alat mesin perah yang digunakan. Misalnya ya, prosedur pemerahan dengan menggunakan mesin perah berikut ini adalah tahapan yang dilakukan ya. Yang pertama itu adalah cleaning ya. Jadi membersihkan ambing dan puting dengan bersih menggunakan air yang bersih ya, dan dilap dengan handuk secara individu untuk menjamin kebersihan dan mengurangi penularan penyakit. Dan ini juga handuknya jangan kalau misalnya satu ekor ya satu handuk, jadi jangan sampai modelnya tukang cukur, biasanya handuknya satu handuk digunakan untuk berbagai atau beberapa orang. Nah ini juga harap menjadi perhatian. Jadi kalau satu handuk digunakan untuk ambing atau untuk puting satu ekor sapi, itu jangan digunakan untuk yang lain. Kenapa? Nah ini bisa atau menjaga jangan sampai kalau toh sapi tersebut sakit tidak menular ke sapi yang lain gitu ya. Yang kedua, untuk menjamin puting dalam keadaan aseptik dapat dilakukan dengan pencelupan puting ke dalam cairan antiseptik ya, atau dikenal dengan pre-dipping ya. Biarkan larutan antiseptik bekerja sekitar 30 sampai 40 detik untuk memastikan bakteri itu mati ya. Ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kualitas atau produk susu yang kita hasilkan ya.
Nah, yang berikutnya kita lakukan stripping. Apa stripping ini? Adalah mengeluarkan pancaran air susu pada pemerahan pertama 1 hingga 3 pancaran. Kemudian kita tampung air susu menggunakan mangkok strip guna mengecek kemungkinan adanya keadaan susu yang abnormal, misalnya kemungkinan adanya mastitis. Nanti misalnya ada kecurigaan ya, apakah susu kita dalam keadaan normal atau mungkin ada semacam bercak darah ataupun warnanya tidak normal. Itu harus kita ketahui secepatnya agar bisa kita lakukan tindakan ya. Kalau memang tidak bisa ataupun ininya susunya ada sesuatu yang lain, itu harus langsung kita lakukan tindakan. Kemudian yang keempat itu drying ya, keringkan air susu pada puting setelah stripping menggunakan kertas ataupun tisu sekali pakai atau kain lap yang bersih. Nah, ini yang harus diperhatikan juga waktu mengeluarkan stripping atau kita mengeluarkan, tidak boleh ke lantai ya, karena itu kita tahu bahwa itu menjadi media, nanti media yang baik untuk bakteri ataupun mikroba ya. Jangan sampai kita harus menggunakan benar-benar alat ya, yang mangkok bisa warna yang kontras, misalnya warna hitam ya, yang nanti bisa kita cek ya seperti apa, atau dikenal dengan mangkok strip tadi ya, supaya kita tahu apakah normal susunya atau ada gejala ya yang kurang kita inginkan. Tentunya kita pengen susunya sehat semuanya. Kemudian yang kelima, milking ya, pasang alat pemerah setelah semuanya selesai ya, proses di atas. Pasang alat pemerah, dalam hal ini teat cup-nya pada puting sapi dengan baik dalam waktu 30 hingga 60 detik ya, setelah proses cleaning dan stripping. Harus dilakukan secara cepat. Kalau sudah dirangsang atau sudah diinisiasi, itu biasanya sudah bekerja hormon oksitosinnya yang kita tahu ya, prosesnya itu tidak lebih dari 8 menit ya. Hal ini memungkinkan kita manfaatkan secara maksimum atas terjadinya proses milk letdown ya pada ambing. Jadi kurang lebih sekitar 8 menit ya. Kemudian pemerahan dilakukan dengan tuntas hingga susu sudah tidak keluar lagi. Dengan cara ini petugas perah atau milker mengecek mangkuk susu atau claw-nya apakah masih terisi susu atau sudah kosong dan menunjukkan susu yang telah terperah tuntas. Jadi ini yang agak membedakan dengan yang mungkin secara manual kita memerahnya harus cepat. Kalau mesin insya Allah bisa kelola dengan baik, misalnya 8 menit ya, kita insya Allah bisa, walaupun misalnya produksi susunya tinggi sampai 35 liter ya, itu bisa kita setting sedemikian rupa supaya susunya tidak lebih dari 8 menit itu sudah bisa diperah semuanya. Tetapi kalau untuk manusia atau anak kandang ini juga harus benar-benar sangat terampil ya menggunakan atau memerah susunya, karena memang proses pengeluaran oksitosin ya atau milk letdown itu tidak lebih antara kisarannya itu 8 sampai 10 menit ya. Oke, jika pemerahan selesai, teat cup dilepas untuk menghindari oval milking yang akan berdampak pada kerusakan puting dan jaringan ambing sapi. Ya, ini salah satu kelemahan, itu harus kita kontrol ya. Syukur-syukur memang secara otomatis kalau misalnya yang besar ya, mesin perah ya, milking power, itu memang secara otomatis dia akan mendeteksi. Tetapi kalau yang portable biasanya kita harus pastikan, harus kita ketahui bahwa susunya sudah habis, maka harus kita copot ya. Kalau tidak nanti bisa
bisa sakit nanti ininya ya, jadi masalah malah rusak nanti titnya ataupun putingnya ataupun luka jaringan ambing sapi kita. Nah, ini akan bermasalah ya. Kemudian yang keenam, Pak, itu dikenal dengan post dipping ya, pencelupan kembali puting ke dalam larutan antiseptik. Kalau di awal tadi kita pra dipping atau kita lakukan ya. Nah, ini adalah post dipping. Ini wajib hukumnya karena sudah kita keluarkan susu, kemungkinan itu adalah terbuka lubangnya. Ya, ini harus kita lakukan dengan baik. Nah, setelah pemerahan ternak dapat diberikan pakan selain untuk membuatnya nyaman, juga untuk tidak memberi kesempatan ternak itu rebahan. Nah, capek nih istirahat atau lying ya. Setelah dilakukan post dipping agar puting tetap terlindung cairan antiseptik hingga lubang puting benar-benar tertutup kembali. Jadi upayakan ya setelah kita melakukan pemerahan kita kasih makan ya, supaya dia tidak rebahan yang memungkinkan bakteri nanti masuk melalui puting yang tadi masih belum tertutup ya, lubang putingnya. Nah, ini salah satu strategi yang mungkin sederhana tetapi kita bisa lakukan ya. Jadi untuk menjaga kualitas produksi susu kita. Nah, kemudian prosedur pelaksanaan pemerahan dan pemahaman tentang fisiologi milk letdown ya, pelepasan susu harus kita pahami dengan baik ya, bagaimana ya proses ya, mulai dari awal pre-dipping dan seterusnya ya, kita membersihkan, cleaning dan lain-lain, mengeringkan sampai ke proses milking. Itu harus kita lakukan, harus kita ketahui dan kita pahami dan kita terapkan nanti di saat kita melakukan proses pemerahan ya, dengan baik secara manual ataupun dengan mesin perah. Kemudian prosedur pemerahan yang diterapkan hendaknya disesuaikan dengan metode yang digunakan ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan jumlah ternak ya, baik metode secara manual, apakah sudah waktunya kita harus menggunakan secara mekanis atau menggunakan alat yaitu mesin perah ya, dimana ya proses milk letdown ini sangat berpengaruh besar terhadap efektivitas kegiatan pemerahan. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip fisiologis pelepasan susu pada ternak sapi perah. Ini beberapa hal yang harus kita pahami, kita ketahui bersama. Semoga ya ini menjadi hal yang bermanfaat sehingga meningkatkan produksi susu sapi perah kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Bro, and Sis semuanya di mana saja Anda berada ya. Tetap bersemangat ya, fastabiqul khairat, nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.